Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Prodi 1944, mahasiswi IAIN Bone. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta iman sehingga kita masih diberi kesempatan pada kegiatan ini. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis pada masa sahabat besar atau masa khulafaur rasyidin. Yang ketiga yaitu hadis pada masa sahabat kecil atau para tabi'in. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hadis. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau diisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad SAW. Baiklah, hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah disebut juga dengan masa al-wahyi wa al-takrim, yaitu masa wahyu dan pembentukan hadis. Ada keistimewaan tersendiri pada masa ini di mana sahabat dapat memperoleh secara langsung hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa ini juga hadis tidak diperbolehkan untuk dicatat dikarenakan ditakutkan akan tercampur aduk dengan wahyu-wahyu yang masih turun. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hadisnya, yaitu berupa yang pertama melalui majelis al-ilmu, yaitu atau pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaahnya, di mana di sini para sahabat juga lebih memperhatikan atau lebih memperhatikan lagi Nabi Muhammad SAW, karena di sini sahabat dapat memperoleh hadis secara langsung. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis kepada sahabat tertentu, kemudian sahabat tersebut menyampaikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis kepada istri-istrinya yang berhubungan dengan soal kekeluargaan dan kebutuhan biologis, di mana para istri-istri Nabi ini kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Yang keempat yaitu melalui ceramah atau pidato yang dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW secara terbuka, seperti Futu Mekah dan Haji Wada. Yang kelima yaitu melalui perbuatan langsung yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti praktik muamalah dan praktik ibadah. Selanjutnya yaitu pada masa sahabat besar atau masa khulafaur rasyidin. Masa ini disebut juga dengan masa al-tasabbut wa al-iqlal wa al-riwayah, atau pembatasan dan memperketat periwayatan. Masa ini terjadi pada tahun 11 Masehi sampai 40 Masehi. Dalam meriwayatkan hadis, para sahabat ini melakukan berbagai cara agar periwayatan hadis itu dapat terpelihara dan dapat diterima dengan baik. Adapun beberapa cara yang dilakukan seperti yang pertama yaitu bersikap hati-hati dalam menerima hadis. Misalkan saja ada suatu hadis yang disampaikan dari seseorang, maka para sahabat tersebut memeriksa terlebih dahulu asal-usul dari hadis tersebut sehingga bisa digunakan. Yang kedua yaitu
melalui penelitian hadis, di mana para sahabat ini meneliti terlebih dahulu hadis-hadis tersebut, apakah hadis itu sahih, dhaif, atau hasan. Yang ketiga yaitu melalui pengkajian, melalui istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana istri atau sahabat tertentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin ingkar kepada Nabi, sehingga hadis tersebut dapat diterima secara jelas dan dapat diterima dengan baik. Yang keempat yaitu sanksi periwayatan. Apabila ada suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang dan tidak memiliki sanksi, maka seorang tersebut harus bersumpah, dan seorang tersebut harus bersumpah agar hadis tersebut dapat diterima dan dapat digunakan. Hadis pada masa ini tidak berkembang secara pesat karena para khulafaur rasyidin ini lebih bersikap hati-hati dalam meriwayatkan hadis agar Al-Qur'an itu terpelihara, agar Al-Qur'an itu terpelihara. Adapun jika para sahabat ini ingin meriwayatkan hadis, maka terlebih dahulu apabila ingin meriwayatkan hadis, maka hanya dalam keadaan sangat dibutuhkan, dikarenakan dan juga harus melalui penelitian yang mendalam agar periwayatan hadis ini tidak bercampur aduk dengan Al-Qur'an, tidak bercampur aduk dengan Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu hadis pada masa sahabat kecil atau pada masa tabi'in. Hadis ini disebut dengan masa ash-intisha al-riwayah, artinya masa penyebaran periwayatan hadis. Pada masa ini hadis sudah berkembang sangat pesat, dikarenakan para tabi'in ini yang menguasai beberapa wilayah di luar Mekah dan Madinah seperti Iran, Irak, Mesir, Futu, itu mereka dalam menguasai wilayah tersebut, mereka membawa pembendaharaan hadis sehingga hadis tersebut menyebar secara luas. Tetapi pada masa ini juga tidak semuanya berjalan mulus, artinya di sini terjadi kekeliruan yang terjadi, yaitu mereka meriwayatkan hadis, mereka tidak mengetahui makna dari hadis itu sendiri. Jadi para ulama di sini setuju untuk mensterilkan kembali hadis tersebut dengan cara memisahkan hadis-hadis palsu, hadis dhaif, hasan, dan sahih. Yang kedua, memodifikasi hadis dan penulisan hadis dilakukan dengan jelas. Yang ketiga yaitu dilakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang palsu, agar dilakukan penyaringan agar hadis tersebut dapat dibedakan mana hadis yang sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Pada masa ini hadis sangat berkembang dengan pesat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.